Sesungguhnya orang-orang yang makan riba itu seperti zina dengan ibunya, itu yang pesan yang pertama dari rangkumannya, dan seperti berzina dengan 36, berzina dengan perempuan sebanyak 36 kali, atau berzina dengan 36 atau orang yang memakannya pertama tidak diampuni dosa-dosanya. Kita berdoa mudah-mudahan kita terhindar dari riba. Namun yang teman-teman sekalian, jamaah semuanya online dan offline, bahwa yang menjadi perkara pembahasan malam ini itu mana yang masuk riba dan mana yang enggak, kan itu pembahasannya di situ. Kalau perkara riba semua setuju, maksudnya itu memang sudah ketentuan dari Allah Rasul bahwa riba itu harus kita jauhi. Nah, yang penting, yang perlu kita garis bawahi, mana yang masuk riba dan mana yang tidak, kan itu yang paling penting agar kita tahu. Dari beberapa literatur yang pernah kami baca dan ada beberapa kami bawakan ya di sini, kalau menurut pendapat ulama-ulama salaf, maksudnya mutaqaddimin, ulama seperti madhab-madhab yang 4, semuanya yang pertama mengkategorikan riba itu adalah pinjaman yang ada manfaatnya. Maksudnya begini, pinjam 100.000 wajib mengembalikan 100.000 110.000 misalnya. Nah, yang 10 itulah riba. Itu di beberapa kitab bisa dicek semuanya. Itu seperti itu kalau di fikih klasik. Biasanya seperti itu semua. Kalau di fikih modern, kontemporer, ada beberapa ulama berpendapat ya, perkara dengan perbankan ya, dengan perkara perbankan yang kemudian ada yang mengatakan bunga ya. Nah, bunga apakah masuk riba atau tidak, itu yang pembahasannya. Ada beberapa ulama yang mengatakan memang bunga itu bukan riba. Ada yang berpendapat begitu. Salah satunya Syekh Azhar. Syekh Azhar itu beliau berpendapat bahwa bunga itu bukan riba karena ada masalah juga di dalamnya dan dia tidak termasuk adha'afa mudha'afah. Kan kalau di Al-Qur'an itu bagian termasuk adha'afa mudha'afah. Tetapi dibantah juga oleh beberapa ulama bahwa pendapat yang seperti itu tidak sebenarnya benar. Salah satunya Wahb Zuhairi juga membantah pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa di bank al-fawaid al-bunuk ar-ribawiyah itu dikatakan bukan riba. Beliau membantah bahwa pendapat itu hadza khata', kata beliau. Jadi dalam kitab Muamalat al-Maliyah al-Mu'asarah di halaman 256 beliau menyampaikan bahwa bunga itu tetap riba menurut beliau, dan beberapa ulama-ulama lain kalau dibandingkan memang antara pendapat yang boleh sama yang tidak itu ibarat 10/90. Sebagian kecil yang berpendapat bahwa bunga itu tidak masuk riba, dan sebagian besarnya hampir dari beberapa kitab referensi yang saat ini kami punya itu mengatakan bahwa bunga itu riba. Nah, terus yang kedua, ini yang banyak disalahpahami. Banyak disalahpahami bahwa manfaat daripada hutang piutang, ya, qard, berdasarkan hadis dan juga menjadi kaedah. Hadisnya kullu qardin jara naf'an fahuwa riba, dan itu menjadi kaedah. Ya, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba.